Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Five Force PT Muniru Burni Telong. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Faris Ramadan dengan NIM 64231099. Nama saya Muhammad Raya Ramadan dengan NIM 642314456. Perkenalkan, nama saya Nurafi Hatifah dengan NIM 64231851. Nama saya Khaila Fanya Hairunisa dengan NIM 64231688. Nama saya Aura Karunia dengan NIM 64231853. Kita masuk ke materinya. Di sini ada background dari PT Muniru Burni Telong sendiri, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor impor kopi dan juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan yang berprofesi sebagai petani kopi. PT Muniru Burni Telong yang menjual aneka ragam jenis biji kopi seperti biji kopi mentah, biji kopi roasting, dan berbagai produk kopi dalam kemasan bubuk, dan biji ini merupakan perusahaan yang terletak di Jalan Berentak Kengon, Desa Mekarayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Produk yang dihasilkan dari pabrik kopi ini sendiri akan menghasilkan produk kopi yang unggul dan diharapkan berkembang cukup pesat. Saat ini PT Muniru Burni Telong sudah memiliki 1 pabrik kopi, 1 kafe, 1 roastery, bahkan juga sudah memiliki 1 coffee car di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Selanjutnya, persaingan antar perusahaan sejenis. Persaingan antar perusahaan dalam industri kopi, khususnya yang dihadapi oleh PT Muniru Burni Telong, dapat dikaji dari berbagai perspektif berdasarkan skala usaha model bisnis. Yang pertama, perusahaan mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Persaingan berasal dari UMKM lain di wilayah Aceh yang juga memproduksi kopi Arabica Gayo, umumnya memiliki segmentasi pasar yang serupa, yakni pembeli lokal, wisatawan, atau ekspor kecil. Keunggulan pesaing lokal bisa terletak pada harga murah atau hubungan dekat dengan komunitas petani. Yang kedua, perusahaan besar nasional. Contohnya yaitu Kapal Api, Torabika, dan Anomali Coffee. Mereka memiliki modal besar, distribusi luas, dan teknologi pengolahan modern. Lalu produk-produk mereka bisa dijual dengan skala besar dan harga yang sangat bersaing. Yang ketiga, startup kopi modern atau coffee roastery. Contohnya yaitu Tanah Merah, Gordi, Dua Coffee, dan lain-lain. Mereka bersaing dalam hal inovasi produk, brand storytelling, kemasan premium, dan digital marketing. Cenderung menarik pasar anak muda dan konsumen perkotaan. Selanjutnya, ancaman pendatang baru. Pendatang baru bisa mengganggu pasar dengan harga murah, inovasi produk, atau gaya pemasaran modern. Konsumen bisa dengan mudah beralih ke brand baru yang tampak lebih segar, kreatif, atau kekinian. Adapun solusi yang dapat kita lakukan seperti yang pertama, bangun keunggulan kompetitif yang sulit ditiru, yaitu fokus pada kualitas biji kopi unggulan, misalnya kopi Gayo dari dataran tinggi Burni Telong. Lalu tampilkan proses dan cerita di balik kopi mulai dari petani, metode panen, hingga cara roasting. Yang kedua, kembangkan brand lokal yang kuat dan otentik, yaitu gunakan identitas lokal dan nilai-nilai budaya Aceh sebagai pembeda atau storytelling branding. Lalu pastikan nama dan logo brand mudah diingat dan punya nilai emosional bagi konsumen. Yang ketiga, perluas jaringan distribusi dan konsumen loyal, yaitu masuk ke pasar yang belum banyak pesaing seperti ekspor ke negara tertentu atau pasar wisatawan. Lalu bangun komunitas pelanggan seperti anggota layanan kopi bulanan, program loyalitas, dan sebagainya. Ancaman produk substitusi. Produk substitusi adalah produk lain di luar kopi yang bisa memenuhi kebutuhan serupa, yaitu minuman yang menyenangkan, memberi energi, atau dinikmati secara sosial. Hal tersebut menjadi ancaman karena 1. Konsumen bisa beralih dengan mudah jika harga kopi naik.
kualitas turun, atau ingin mencoba sesuatu yang baru. 2. Produk substitusi kadang dianggap lebih sehat, lebih murah, atau lebih praktis. 3. Tren gaya hidup sehat bisa membuat sebagai konsumen menghindari kafein. Adapun solusi yang bisa kita lakukan seperti yaitu penguatan brand lokal atau citra premium. 1. Tonjolkan keaslian kopi Burni Terong sebagai warisan lokal Aceh. 2. Gunakan kemasan premium, sertifikasi organik atau fair trade jika kemungkinan. Edukasi pasar yaitu 1. Buat konten edukasi soal manfaat kopi alami dengan kopi instan atau substitusi. 2. Ceritakan proses dari kebun ke cangkir from the cup agar konsumen merasa terhubung. Faktor-faktor daya tawar pemasok. 1. Keterbatasan sumber bahan baku berkualitas. PT Muniri Burni Terong mengandalkan biji kopi dari kebun sendiri dan petani lokal di Bener Meriah. Keterbatasan pasokan biji kopi berkualitas dapat meningkatkan daya tawar pemasok karena perusahaan bergantung pada kualitas dan kuantitas pasokan dari mereka. 2. Keterbatasan tenaga kerja terampil. Keterbatasan tenaga kerja terampil dalam proses produksi dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas produk. Hal ini dapat mempengaruhi daya tawar pemasok dalam hal harga dan persyaratan kontrak. Selanjutnya, saya akan membahas strategi untuk mengurangi daya tawar pemasok. Yang pertama ada diversifikasi sumber bahan baku, yaitu mencari dan menjalin hubungan dengan berbagai pemasok biji kopi berkualitas untuk mengurangi ketergantungan pada suatu sumber pasokan. Yang kedua ada investasi dalam teknologi produksi, yaitu mengadopsi peralatan produksi yang lebih modern untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi, serta mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja terampil. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, yaitu memberikan pelatihan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas sehingga mengurangi ketergantungan pada pemasok untuk tenaga kerja terampil. Selanjutnya saya akan membahas ancaman daya tawar pembeli. Yang pertama ada keunikan produk. Di sini produk yang memiliki nilai khas atau keunggulan tersendiri seperti kopi organik bersertifikasi akan membuat pembeli sulit menemukan alternatif sehingga posisi tawar pembeli menjadi lemah. Namun jika produk tergolong umum dan mudah didapat di pasaran, maka kekuatan tawar pembeli semakin meningkat. Yang kedua, ada jumlah dan ragam pembeli, yaitu apabila PT Munir Burni Telong hanya bergantung pada beberapa pembeli utama, misalnya pengepul besar atau eksportir, maka posisi tawar pembeli menjadi kuat. Sebaliknya, jika perusahaan melayani banyak pembeli kecil dari berbagai pasar, maka kekuatan tawar pembeli akan melemah. Yang ketiga, ada kemudahan beralih ke pemasok lain. Di sini jika tersedia banyak produsen dengan produk serupa, pembeli akan dengan mudah berpindah ke pemasok lain. Hal ini akan memperkuat posisi tawar-menawar mereka. Namun jika PT Muniru memiliki keunggulan dan kualitas atau lokasi atau hubungan baik dengan pelanggan, maka pembeli cenderung bertahan dan kekuatan tawarnya menurun. Ancaman eksternal. Yang pertama dari ekonomi. Peluangnya permintaan kopi meningkat di dalam dan luar negeri. Yang kedua, nilai tukar rupiah yang melemah bisa menguntungkan ekspor. Ancamannya fluktuasi harga kopi dunia dan biaya produksi meningkat seperti bahan baku dan transportasi.
Pada teknologi, peluangnya yaitu e-commerce dan digital marketing bantu promosi kopi Aceh. Teknologi pertanian bantu tingkatkan kualitas dan produktivitas. Ancamannya, keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil dan gap digital antara petani dan pasar global. Dalam sosial budaya, peluangnya budaya ngopi makin populer di kalangan anak muda. Citra positif Kopi Gayo sebagai produk premium. Ancamannya, perubahan gaya hidup bisa pindah ke minuman lain. Yang kedua, kurangnya edukasi tentang kualitas kopi lokal. Di global, peluangnya yaitu pasar ekspor terbuka lebar seperti Eropa, Jepang, dan lain-lain. Branding Kopi Gayo sebagai kopi organik dan fair trade. Ancamannya, persaingan dari negara penghasil kopi lain seperti Brazil dan Vietnam. Kebijakan proteksi atau tarif impor dari negara tujuan ekspor. Yang terakhir, dari hukum politik, peluangnya yaitu perlindungan hukum untuk UMKM dan produk lokal seperti sertifikasi indikasi geografis Kopi Gayo. Stabilitas politik nasional mendukung pertumbuhan UMKM. Ancamannya, perubahan kebijakan ekspor impor yang tiba-tiba dan ketidakpastian politik global bisa ganggu ekspor. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.